وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت خسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yarhamukumullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang mudah-mudahan selalu Allah jaga, Allah lindungi, Allah turunkan rahmatnya kepada Ketua DKM beserta jajarannya, para Dewan Asatidz, para alim ulama yang setia, yang istiqomah mengajar di Masjid Al-Amin yang mulia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala selalu pilih kita, selalu tetapkan iman kita sampai akhir hayat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, permohonan minta maaf khususnya kepada Bapak Haji Tarwan. Kemarin itu acara di mana? Di Taman Safari ya. Bukan lihat kebun binatang, tapi ada acara pengajian. Kebetulan dekat itu ya, dekat jerapah, dekat gajah acaranya. Jadi dari pagi sampai malam, pulang jam 2 sampai ke rumah jam 2. Jadi beberapa rangkaian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa lindungi kita semua. Amin. Jadi insya Allah mungkin hari ini enggak ikut ngopi ya. Jadi ada 2 acara. Jam 7 harus di pengajian dekat istana, bukan di istananya bukan, tapi dekat istana di belakang, di musola. Nanti jam di Bogor. Jam 10-nya ngaji di mana? Di Puri katanya, acara wisuda. Siapa itu? Musa ya, Ustaz Musa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan ya, khususnya kepada saya dan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan kitab namanya Kitab Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman temanya babnya bab yang terakhir tentang apa? Sa'atun rahmatillah, luasnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis, nanti kita bacakan aja ya. Di dalam sebuah hadis, nanti penduduk ahli neraka itu akan digabung. Orang muslim, orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, itu bareng-bareng disiksanya. Ketika bareng-bareng disiksa, itu orang kafir bertanya kepada siapa? Kepada orang muslim. Apa yang ditanyakan kepada orang muslim, maka orang muslim ini disebut ahlul uqbah. Kenapa disebut ahlul uqbah? Idza ijtama'a ahlun nar finnar wa man sya'allahu ma'ahu min ahlil qublah qala al-kuffar lil muslimin alam takunu muslimin. Lagi disiksa bareng-bareng. Kata orang kafir, kamu kan muslim, bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu sama-sama bareng disiksa dengan saya? Makanya itu kalau ada orang yang nantang siksaan di neraka, itu sudah masuk dalam kategori kufur. Ulama ahli akidah ketika ada orang yang nantang siksaan, oh enggak apa-apa saya di neraka, banyak artis Hollywood, dikira dia di kopi kali ya, di kedai. Jadi itu sudah masuk murtad. Kalau menurut ulama ahli akidah, kalau sudah nantang siksaan. Nah nanti memang akan terjadi. Mungkin dengan siapa? Terus kata orang muslim begini, qalu bala, ya saya seorang muslim, akan tetapi ma agna ankum islamukum, keislaman saya tidak bisa menolong diri saya. Terus ditambah, ya keislamanmu tidak bisa menolong di jiwa kamu sehingga kamu masuk ke dalam neraka bersama kami. Kata orang kafir, ya udah sama saja, pede kan? Ya udah sama saja, tapi sambil sakit. Akhirnya Allahu Akbar, apa yang terjadi? Fayasma'ullahu azza wa jalla ma qalu. Allah ternyata mendengarkan percakapan
antara ahli neraka dan ahli surga. Akhirnya dengan rahmatnya Allah, fayamuru bi ikhraji man kana fin nari min ahlil qubbah. Akhirnya Allah keluarkan itu seorang muslim yang baru saja ditanya oleh orang kafir. Allah perintahkan kepada malaikat Jabaniyah untuk mengeluarkan orang muslim. Maka dikeluarkanlah. Fa idza ra'a dalikal kufar, maka ketika orang kafir melihat ada temannya yang muslim itu dikeluarkan dari neraka, maka ngomong itu orang kafir, ya laitana kunna muslimin. Aduh, coba waktu di dunia saya jadi orang Islam. Walaupun saya KTP-nya masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Walaupun sholatnya setahun 2 kali, sholat Idul Fitri dan sholat gerhana. Kok Idul Adha gerhana ya? Pas silaturahmi ada gerhana ya, ada sholat gitu. Atau puasa Ramadannya cuman sekali, itu pun jam 5 doang. Maka tetap yang penting di dalam hatinya ada iman walaupun sebiji zarah, selama-lamanya walaupun nyatu dalam tumpukan orang kafir, fayakhrujuna, Allah keluarkan. Nah, ini pun penyesalan orang kafir pun ada Allah rekam dalam Al-Qur'an. Ma yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Keinginan orang-orang kafir dikembalikan ke dunia hanya satu saja, saya hanya ingin menjadi seorang muslim. Kebayang enggak? Umat manusia ada 7 miliar, yang muslimnya 1,5 miliar. Yang data itu mau Syiah, mau aliran apa, muslim dari data. Itu kebayang enggak? Yang 4 miliarnya itu sudah dipastikan, kalau secara ini ya, sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Tapi tidak seperti itu. Kita tidak tahu apakah mereka akan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Tapi yang pasti faqalilan ma tashkurun, yang penduduk surga itu lebih sedikit, penduduk neraka itu pasti paling banyak. Sampai itu neraka jahanam ngomong, hal mim mazid, wahai malaikat, apakah memang masih ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam aku? Apakah memang masih ada orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Sampai ngomong seperti itu, saking penuh-penuhnya penduduk neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya apa? Min wasati rahmatillah, salah satu daripada luasnya rahmat Allah. Hadis yang kedua, innallaha ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu sudah siapkan 100 rahmat, Pak. Bapak-bapak kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang 100 rahmat itu, yang 99 rahmat kuotanya itu khusus Allah simpan di akhirat. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para penduduk surga. Sedangkan yang satu rahmat, yang satu nikmat itu Allah simpan di sifat Ar-Rahman. Itu Allah berikan di dunia. Orang kafir, orang Islam, orang yang suka sholat, orang yang enggak suka sholat, binatang yang melata, pengangguran yang kerja, dapat nikmat. Rahmat di sini dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, ketika orang non muslim dia sedekah, dia mau nyumbang masjid juga, dia mau nolong orang fakir miskin, kenapa Allah balas begitu langsung, gede-gedean? Balas kalau 700 kali lipat, memang 700 kali lipat kalau orang non muslim itu. Karena memang apa? Mereka tidak akan pernah mendapat sifat Ar-Rahim. Hanya di dunia saja, ketika ke akhirat itu tetap tidak akan pernah bisa masuk surga. Makanya brok-brokan dibalasnya. Tapi kenapa ketika orang yang beriman sedekahnya banyak, kok ketika pembalasan ini kok 50 sama aja, 50-50? Ini selisihnya enggak jauh beda, kadang gitu. Kadang memang ada banyak. Memang sengaja oleh Allah, yang sisanya itu, yang besar sisanya itu sudah Allah persiapkan nanti di akhirat, dibikin batu surga, ditambahkan bidadari, ditambahkan gedung-gedung surga. Kebayang enggak kalau misalkan kita sedekah 10 kebaikan dibalas 700, terus 700 kebaikan dibalas 70.000 kebaikan dibayar berapa? 700.000. Masya Allah. Maka itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sengaja umat Islam itu mendapat sifat Ar-Rahman juga,
mendapat sifat Ar-Rahim juga. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, satu ketika Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang ahli maksiat. Kata seorang ahli maksiat, "Wahai Imam Hasan Al-Basri itu perlu diketahui perawi pertama. Jadi kalau pengen bukan ngadu ya, perbandingan sahihan mana antara Sahih Bukhari sama kalau ada kitabnya As-Sahih Imam Hasan Al-Basri, pasti yang diambil duluan adalah riwayat Imam Hasan Al-Basri, karena langsung Imam Hasan Al-Basri itu mendengar daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Imam Hasan Al-Basri umur 21 tahun sudah jadi ulama besar di Baghdad. Sayyidina Ali umurnya baru 50. Jadi belajarnya dari umur 10 tahun full, enggak ke siapa-siapa. Belajar ilmu sorob semuanya, Quran, hadis, fikihnya pure khusus kepada Sayyidina Ali, termasuk murid kesayangan. Makanya banyak yang diriwayatkan, mungkin kalau di Irak pasti banyak itu hadis-hadis riwayat daripada Imam Hasan Al-Basri. Nah, ada yang bertanya, "Wahai Imam, saya ini pelaku maksiat. Kok Allah belum menghukum saya?" Nah gitu. Kenapa Allah belum menghukum saya? Jadi itu pede. Jadi kadangkala memang itu ujian bagi para ustadz, para ulama, ketika ada orang yang bertanya bukan pada tempatnya, bahkan tidak pantas dipertanyakan. Ketika ada sahabat, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Itu kan nggak pantas dipertanyakan. Tapi baginda Rasul bijaksana. "Oh, nggak apa-apa, silahkan. Tapi begini, bagaimana kalau adikmu dijinahi oleh orang lain? Bagaimana kalau kakakmu dijinahi orang lain? Aku akan penggal lehernya. Begitupun orang lain jika engkau jinahi, sama perasaannya seperti kamu." Maka laki-laki itu ngomong, "Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada perbuatan yang paling aku benci kecuali zina." Nah ini ada. "Wahai Imam, kenapa Allah belum menghukum saya? Semua maksiat aku lakukan, sudah berpuluh-puluh tahun. Kenapa saya sehat? Rezeki saya banyak." Satu pertanyaan begini, selama kamu maksiat, pernah gak satu kali aja bangun malam? Gitu. Belum pernah. Itu hukuman paling terberat. Sekali lagi, kamu belum pernah bangun malam satu kali pun, itu hukuman dari Allah paling terberat kepada kamu. Berarti Allah sudah tidak mempedulikan kamu, berarti Allah sudah meninggalkan kamu, berarti Allah sudah tidak cinta kepadamu, berarti Allah sudah tidak bersamamu. Ketika pada siang harinya maksiat, tidak usah disebutkan maksiat apa, besar atau kecil, tapi ketika pada malam hari dia sempat untuk bangun malam, dia sempat untuk hanya dia bangun terus menyesali dan berdoa menyesali atas dosanya pada waktu siang hari. Dia bangun malam sholat hanya 2 rakaat, dia baca Quran hanya 1 ayat, dia berzikir hanya 1 kali, berarti Allah masih bersama hambanya. Subhanallah. Jadi ada itu berada bandel tapi kok bangun malamnya rajin, memang Allah selalu bersamanya. Subhanallah. Makanya tidak ada yang paling bahagia ketika ada hamba-hamba Allah yang diberikan kekuatan untuk bangun malam. Mudah-mudahan para bapak ya, saya ini nasihat buat saya pribadi, mudah-mudahan Allah kuatkan untuk bangun malam. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Biasanya kalau udah istiqomah bangun malam, itu paginya itu hati itu suka bunga ya, berbunga-bunga, gak tahu bahagia aja. Memang Allah kasih perasaan seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya. Ini Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Ini ada teguran Allah kepada Nabi Musa. Mana tegurannya? Begini. Asbabun nuzulnya dulu ya. Ketika Qarun minta tolong, "Wahai Musa, aku ini tidak keluar daripada agamamu." Nah, ketika ditenggelamkan, fakhasab nabihi wa bidarihil ardh. Itu ada dalam tafsir Sawi. Maka aku tenggelamkan Qarun bersama harta bendanya. Jadi sehasta segini, kata Nabi Musa gini, "Siapa yang mau selamat ikut di belakangku. Siapa yang mau celaka, yang tetap mau dapat jatah gaji dari Qarun, ikut bersama Qarun." Tapi kebagi 2. Ada yang ke Qarun, ada yang ke Nabi Musa. Cuman sudah mulai gempa, banyak ke Nabi Musa ikut. Nah jadi sehasta Pak, segini truk ditenggelam, enggak langsung.
sehasta segini, sampai lutut, sampai pinggang, sampai dada, masih belum ngomong. Nah pas sampai leher baru ngerengek-rengek, wahai Musa, aku ini tidak keluar daripada agamamu. Tuhanku tetap Allah, kitabku tetap Taurat, engkau adalah nabi, engkau adalah pamanku, ibumu adalah kakakku. Kata siapa? Kata itu Korun, kan masih keponakan Nabi Musa. Korun itu masih keponakan di antara yang paling tampan, yang paling cerdas. Korun paling tawaduk sebelum dikasih kekayaan ya. Hafal wa kulluhum Taurat fi qalbi, hafal kitab Taurat ada di dalam hatinya. Nah jadi enggak murtad Korun itu, fabago, cuman dengan kesombongannya sampai melampaui batas. Terus sampai gini, itu Nabi Musa diliatin aja, Nabi Musa kesel, aron basariyah. Diliatin sampai tenggelam. Allahu Akbar. Setelah itu Allah tegur Nabi Musa. Apa teguran daripada Allah? Wa yarwi anna Allah Ta'ala azza wa jalla qala li Musa alaihissalam, ya Musa. Setelah itu Korun ditenggelamkan. Ya Musa, istaghosa bika Korun. Korun minta tolong sama engkau. Istaghosa bika Korun, telah minta tolong Korun sama engkau. Terus falam tagsahu, kenapa engkau tidak menolongnya? Kan gitu. Falam tagsahu, kenapa engkau tidak menolongnya? Kata Allah. Falima tagsahu, kata Allah, wa izzati wa jalali lau istaghosa bi la aghastuhu wa afawtu anhu. Subhanallah. Wahai Musa, andai saja Korun menyebut namaku dan minta tolong kepadaku, pasti aku akan tolong dan aku akan maafkan dosanya. Subhanallah. Contoh kalau Korun ini, ya Allah ya Rabb, saya bertobat ya Allah, saya tidak akan sombong lagi. Sesungguhnya aku tetap beriman kepadamu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Andai saja ngomongnya gitu, pasti itu diangkat lagi mungkin dari tanah dan dimaafkan dan jadi orang yang soleh. Tapi sayangnya Korun itu minta maafnya sama Nabi Musa yang ada batas kesabaran walaupun Nabi dan Rasul. Nabi-nabi terdahulu itu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada batas kesabarannya. Nabi Nuh ada batas kesabarannya 950 tahun sampai Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayar. Itu kan doa batas kesabaran. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu makhluk yang tidak beriman, semuanya binasakan. Nabi Hud batas kesabaran. Ya Allah, semoga engkau turunkan siksa. Allah kirim angin racun. Nabi Soleh habis batas kesabarannya. Allah turunkan yaitu api lewat jeritan malaikat. Nabi Lut pun habis kesabarannya, sudah tidak sanggup menghadapi kaum LGBT. Maka Allah angkat itu bumi sampai dibalikan menjadi laut mati. Nah, hadirin, begitupun Nabi Musa habis kesabarannya. Memang wajar Nabi Musa itu pada saat itu difitnahnya apa? Difitnah telah menghamili seorang wanita. Padahal itu seorang wanita itu naudzubillah ya, itu dibayar oleh Korun karena sakit hati, mempermalukan di tempat ramai. Makanya hati-hati para bapak-bapak, dosa yang urutan pertama ini riba, 72 dosa riba. Yang paling terakhir menjinahi ibunya 72 kali. Yang paling atas itu sama dengan mempermalukan saudaranya sendiri di tempat ramai. Ya. Mempermalukan saudaranya sendiri di tempat ramai. Kebayang nggak? Walaupun kita lihat itu orang brengsek, orang memang tidak berakhlak, tapi jangan sekali-kali ketika ada orangnya, terus ada halayak ramai, kita permalukan. Itu dosa yang mempermalukan lebih jauh dahsyat doanya daripada pemabuk, daripada penjinah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah kitab Ihya Ulumuddin itu, kebayangkan ya, satu jilidnya setebal ini. Jadi Quran dan hadis sahih memang ada yang doib dan dikasih tahu. Ada hadisun doib dikasih tahu. Imam Ghazali itu termasuk pentarjah hadis. Dikasih tahu ada hadisun doib. Terus la aslalahu, oh ini tidak ada perawinya, jangan dipakai.
Ada. Makanya kalau ada yang dicoret ini enggak disampaikan. Ada. Bahkan ada sampai 2 lembar itulah asalahu. Kebayang enggak? 1 lembar itu hadis maudhu kalau kita mah ya. Enggak jelas. Sengaja dibuletin, dilipat, enggak disampaikan. Ada dalam satu itu ada. Kalau hadis dhaif biasanya suka ada hadis pendukung. Makanya hadis dhaif itu tidak bisa disamakan dengan hadis maudhu. Hadis dhaif itu kalau misalkan ada hadis sahih yang mendukung, insya Allah itu bisa dijadikan pedoman untuk ibadah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul mengkabarkan akhbar mughayyabah. Kabar mughayyabah itu apa? Kabar berita yang belum terjadi tapi terjadi. Begini. Ya tajallallahu azza wa jalla lana yaumal qiyamah dhuhikan subhanallah. Apa artinya? Allah menampakkan zatnya. Allah menampakkan zatnya khusus kepadaku. Dhuhikan sambil tersenyum. Kalau secara literal begini. Allah memperlihatkan zatnya pada hari kiamat. Dhuhikan dengan ridhonya. Nah, dhahikan itu awas. Kalau ngaji ilmu balaghah, masa tersenyum? Kalau tersenyum itu sifat manusia. Nggak mungkin. Dhahikan itu biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Maka aku melihat dan Allah penuh dengan keridhaan. Apa? Allah perintahkan aku, absyiru ma'syaral muslimin fa innahu laisa minkum ahadun. Kabar gembira bagi umatmu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Innahu laisa minkum ahadun illa waqad ja'altu makanahu finnar yahudiyan aw nasraniyan. Kabarkan tidak ada pernah satu umatmu ya Rasulullah yang ada di dalam neraka. Aku jadikan khusus neraka itu bagi orang Yahudi dan orang Nasrani. Subhanallah. Makanya sepede-pede apapun para pendeta, sepede-pede apapun para rahib daripada orang-orang Yahudi, bagaimanapun dia menang debat atau apa, tapi biasanya kalah mereka, pada akhirnya mereka nanti akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa itu didatangkan. A'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dikumpulkan nanti para pendeta-pendeta Nasrani. Dikumpulkan dari berbagai zaman sampai mungkin nanti patikan semuanya dikumpulkan, dihadirkan Nabi Isa, ditanya oleh Allah, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Nabi Isa, apakah engkau benar mempropagandakan, mengumumkan dari gereja ke gereja, dari pendeta ke pendeta, kepada siapa? Kepada golongan Hawariun bahwa engkau sebagai anak Tuhan, bahwa ibumu sebagai istri Tuhan. Apakah benar engkau pernah mengatakan seperti itu? Sampai dalam tafsir Sawi, saking malu-malunya itu Nabi Isa, keluar darah dari pori-porinya. Ada yang mengatakan itu limit dari diam ke jawaban. Ada yang mengatakan 1000 tahun. Diam dulu 1000 tahun, keluar darah dari pori, saking malu-malunya. Kebayang nggak? Dari pori keluar darah. Setelah 1000 tahun baru menjawab. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Rabb, satu kata pun belum pernah aku mengumumkan seperti itu. Satu kalimat pun belum pernah aku berkata seperti itu. Maqultulahum, aku belum pernah mengatakan seperti itu. Nah, setelah menyaksikan para pendeta kesaksian langsung dari Nabi Isa, maka rame-rame seluruh pendeta Allah lemparkan ke dalam neraka. Jadi sportif Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tanya aja Nabi Isa-nya. Bener enggak anak Tuhan? Itu nanti finalnya di yaumil qiyamah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita bacakan daripada hadis tentang nanti jatah syafaat ya. Ini luar biasa ini kitab Ihya komplit ini ya, subhanallah. Yasfa'ullahu ta'ala Adam yaumal qiyamah. Jadi bapak-bapak begini, Nabi Adam itu nabi ya, semuanya kan anaknya kan, keturunannya. Enggak ada. Seluruh para nabi, 124.000 nabi, 313 utusan. Nah, termasuk baginda Rasul kan turunannya. Nah, ini yang dapat syafaat siapa? Maka kata baginda Rasul, yasfa'ullahu ta'ala Adam yaumal qiyamah lil
min jami'i dzurriyyatihi fi mi'ati alfin wa asyrata alafin alfin. Sedikit ya, masuknya sedikit. Nabi Adam itu dapat jatah mandat syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul, karena Nabi Adam pun dapat syafaatnya daripada baginda Rasul. Itu jatahnya 110 juta orang saja. Personal. Dapat mandat syafaat 110 juta. Dapat mandat daripada keturunannya. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, sama Siti Hawa umurnya 1000 tahun, itu punya anak kurang lebih 40.000. Sekali lahir 20, sekali lahir 20, sekali lahir 20, 40.000, bukan 40, bukan 4.000, arba'ina alfan waladin, arba'ina 40, alfin ribu, berarti 40.000 dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, 40.000 anak yang terakhir namanya Sis, yang kelak akan dijadikan nabi Sis. Turunannya ya ada namanya Nabi Sis, tapi itu bukan Sis daripada Nabi, kebetulan sama namanya. Nah, dari 40.000 itu tidak semuanya beriman, termasuk Qabil itu ketika orang membunuh, maka nanti Allah akan satukan di yaumil kiamah bersama Qabil. Nah, jatahnya berapa? 110 juta saja. Jatahnya 110 juta udah. Nah, terus kalau baginda Rasul, kalau mau dibandingkan, kan kalau Nabi itu ada yang gak punya umat. 124.000 Nabi kan tidak kewajiban dakwah, gak punya umat. 313 kewajiban dakwah, punya umat. Bahkan ada Nabi yang umatnya 1, ada nanti. Ada yang umatnya 40, ada yang umatnya 10 orang, ada. Ada yang 1000, ada yang 100, banyak. Enak ya kalau umat punya 1, pasti istrinya. Umat siapa? Istrinya, oh ya udah aman itu. Sama anak-anaknya mungkin. Nah, kalau baginda Rasul, kalau mau dikumpulkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau mau dikumpulkan seluruh umat dari para nabi, jauh tetap lebih banyak umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La awwala wala akhiru. Aku nanti di yaumil kiamah, saking banyak umatku, aku tidak tahu mana yang jajaran yang pertama, mana jajaran yang terakhir. Di padang mahsyar itu 12 jajar aja, Pak. Cuman satu jajarnya sejauh mata memandang. Satu jajar itu 12 jajar aja, 12 baris. 12 baris, cuman satu barisnya sejauh mata memandang. Dan tidak ada orang yang paling sibuk daripada seluruh manusia dan makhluk, hanya satu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begini, Allah sampaikan, akhriju man finnari man dzakaruni yauman au khafani maqam. Begini para bapak, jadi kita jangan putus asa, contoh, tapi juga jangan lengah. Ketika nanti di yaumil kiamah, Allah tetap akan hargai orang ini lalai. Tapi selama di dunia pernah satu kali zikir, man dzakaruni yauman, satu hari pernah ingat sama aku. Satu hari pernah ikut sama aku. Au khafani fi maqam, pernah satu hari merasa benar-benar takut sama aku, maka tetap orang tersebut fayakhrujuna minan nar, Allah akan keluarkan daripada api neraka. Subhanallah. Memang kalau orang yang beriman, orang Islam itu pasti akan dikeluarkan kepada neraka, kecuali ada kecuali siapa? Orang yang menghina kekasih Allah, orang yang benci kepada kekasih Allah. Siapa lagi kalau para sahabat. Di Chechnya itu 2014 musyawarah ulama dunia di Chechnya, bahwa semuanya sepakat ulama Syiah itu bukan saja di luar ahli sunnah wal jamaah, min ikhrajil Islam, sudah keluar daripada Islam. Mana alasannya? Disebutkan poin-poinnya. Pertama, poin-poinnya berani menghina sahabat, berani menuduh jinah Siti Aisyah. Kebayang nggak? Kalau pengen di dalam buku saya itu ngeri, Pak. Keji itu tuduhan qadzab terhadap Siti Aisyah. Makanya Allah hukum ke setiap Karbala mereka mukulin sendiri ya. Itu sebetulnya sedang dihukum oleh Allah gara-gara menuding tidak senonoh kepada Siti Aisyah. Maka Allah hukum setiap malam hari Karbala Allah pukuli apa? Dia pukulin sendiri kan. Bayi dipukulin beletuk bayi sampai banyak yang meninggal. Dia enggak sadar itu hukuman daripada Allah. Nah,
hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh, jangan pernah putus daripada rahmat Allah. Lillahi arhamu ba'iduhul mu'min minal waladati syafiqati biwaladiha. Allah itu jauh lebih cinta terhadap hambanya 7 kali lipat seperti cintanya kedua orang tua kepada anak-anaknya. Nah, itulah hadirin tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang memang termasuk saya nggak ketahui, tapi mungkin yang lain sudah tahu, teman-teman yang lain. Jadi ini Fir'aun juga sempat dikomentari oleh baginda Rasul. Dua keadaan. Pertama begini. Pernah dikomentari dalam tafsir Sawi. Pertama, ketika menemukan bayi Nabi Musa, satu. Kedua, ketika tenggelam di Laut Merah. Nah, kan waktu Nabi Musa itu diketemukan, Fir'aun kan gak mau megang bayi. Ketika dalam peti keluar cahaya, cuman ada pembisik ini yang brengsek, pembisik sebetulnya. Wahai Fir'aun, saya yakin ini yang akan menghancurkan kerajaanmu. Itu sudah mau dipangku, Pak. Para bapak sudah mau digendong itu bayi Nabi Musa, tapi pembisik datang. Wahai raja, sepertinya ini, karena ini berbeda keluar cahaya, nggak jadi dilepasin. Maka yang memangku bayi Nabi Musa itu siapa? Adalah Siti Asyah. Dipangku Siti Asyah. Nah, setelah dipangku sama Siti Asyah, maka Fir'aun pun ngomong, wahai Siti Asyah, aku yakin bayi ini yang akan menghancurkan kerajaan kita, yang akan menghancurkan kerajaanku. Maka buanglah bayi itu. Kalau engkau tidak buang, aku akan penggal lehernya. Kata Siti Asyah, wahai suamiku, jangan engkau penggal, jangan engkau bunuh. Selama ini kan kita baru punya anak. Jadi begini Pak, Fir'aun, Siti Asyah itu masih perawan. Kalau mau berhubungan suami istri itu setan. Jadi banyak anak setan Fir'aun. Jadi Siti Asyah itu sampai hari kiamat masih perawan. Yang masih perawan itu Siti Maryam dan Siti Asyah. Kedua kekasih Allah ini dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Siapa? Baginda Rasul dengan Siti Aisyah dan Siti Maryam. Nanti penduduk ahli surga kalau diperkenankan akan bisa menyaksikan walimatul arus, pernikahan antara baginda Rasul dengan Siti Asyah dan Siti Maryam. Siapa yang menikahkannya? Wa ankahallahu lillah. Allah yang langsung menikahkannya. Kebayang enggak? Acara resepsi ya, yang nikahinya langsung Allah. Nah, kembali. Nah, baginda Rasul mengomentari, "Lau kana qala Fir'aun qurrati a'yunin bi wajdi Musa lahadahullahu Fir'aun." Subhanallah. Apa artinya? Andai saja Fir'aun ngomong gini, "Aduh, ini bayi ganteng amat, ini bayi bercahaya sekali." Terus andai kata dipeluk, kata baginda Rasul, "Wa qurratu aini, ya Allah, ini buah hati saya." Maka lahadahullah, pasti Fir'aun lidahnya mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, pasti masuk Islam, kata baginda Rasul nih. Jadi cuman ya sayang, ya gitu. Ngomong gitu aja, qurratu aini, lahadahullah, demi Allah, pasti masuk Islam. Yang kedua, ketika Fir'aun tenggelam, kan Fir'aun syahadat dalam surat Asy-Syu'ara, amantu kama amanat Banu Israil. Aku beriman seperti imannya Bani Israel. Malaikat Jibril tahu setelah mengucapkan syahadat itu, pasti Fir'aun akan mengucapkan syahadat yang sebenarnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Maka di dalam tafsir Sawi, ketika Fir'aun ingin bersyahadat amantu bi Rabbi Musa wa Harun, langsung malaikat Jibril ngambil lumpur. Itu para bapak, itu ada komentar para ahli mufassirin, andai saja itu malaikat Jibril tidak memasukkan lumpur kepada Fir'aun, pasti itu Fir'aun husnul khotimah katanya. Bisa mengucapkan pas tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Lep, masuk surga. Enak aja kata malaikat Jibril. Pas mau mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, langsung dijejerin pakai lumpur sehingga kaku dan mati. Malaikat Jibril pun enggak ridho, udah gedek 40 tahun ngaku sebagai
Tuhan, udah gedak sebetulnya. Ya, walaupun tidak punya nafsu, memang udah keterlaluan. Itu buktinya Korun kan tidak. Jadi intinya apa? Ketika dulunya sombong, ketika ada orang kaya sombong, ada pejabat yang sombong, terus dia tobat kembali kepada Allah, sudah tidak sombong lagi, sudah tidak angkuh lagi. Wasiat rahmatillah, rahmat Allah sangat luas. Insya Allah Allah akan ampuni kesombongannya, Allah akan memaafkan keangkuhannya. Itulah hadirin, selama hati kita tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, bukan khutbah ya, kajiannya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, enggak singkat sih, lumayan ya. Ada manfaatnya khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semua. Jadi intinya lagi senang aja ini baca, walaupun memang banyak sih yang nggak paham. Kalau nggak paham tanyain sama guru. Jadi kisah-kisahnya sungguh menarik dan luar biasa. Kenapa kok ini bukan anak ulama Pak? Ya ulama bukan, bapaknya bukan kiai ini, bukan. Kerjanya kerja tukang nyari nyesetin bulu domba. Bukan anak kiai menggojali itu. Jual domba gojal di daerah Gojal, di kota kecil di daerah pedesaan Iran. Ya. Iran itu Syiah pas Humaini aja, waktu Pahlavi kan ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena cinta sama ulama, jadi itu dihitung-hitung, sejarah nulis Imam Ghazali ayahnya itu 300 majelis taklim selama hidupnya. Dia datang dengar, kalau ada ulama ahli tafsir, ya Allah, dia doa, masih bujangan. Mudah-mudahan kalau nanti saya nikah dan punya anak, pengen seperti ulama ini. Ada ulama fikih, ya Allah, ini ulama fikih, mudah-mudahan kalau anak saya punya anak pengen ahli fikih. Jadi semua ulama yang 15 pan ilmu itu pengen seperti dia, benar, menguasai 15 pan ilmu. Jadi setiap pernah ada pulang mondok yang Ghazali, pulang mondok. Pas di depan pintu, jadi bapak itu nyaksiin Imam Ghazali jadi ulama besar, nyaksiin. Sampai santri 12.000 nyaksiin bapaknya, menyaksikan. Pas pulang mondok, langsung dihunuskan pedang itu dalam sejarahnya. Ketika aku pulang mondok, katanya, ayahku langsung menghunuskan pedang. Ke apa? Ke leherku. Aku sudah membayi kamu begitu banyak. Apa yang kau dapat, katanya. Itu cuman baca apa aja coba? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jawabannya itu. Langsung itu bergemetar, pedangnya jatuh, langsung dipeluk. Enggak tahu seperti itu aja. Betul aja langsung boleh masuk. Subhanallah. Jadi getarannya beda. Baca bismillah Imam Ghazali sama kita, ya beda gitu getarannya. Ya itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu